Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru didirikan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin menambah bisnis barunya atau lini bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya tidak sendiri. Anda pasti sudah hafal. Sudah hadir bersama-sama dengan kami semua di studio, yaitu adalah seorang speakerpreneur, Coach Doni The Kaiser. Halo Coach, apa kabar? Kabar baik. Saya tunggu lagi nih. Apa yel-yelnya? Brem. Maksudnya apa nih kok brem? Ya itu, brem itu makanan khas tradisional dari Madiun. Brem. Tapi juga suara mesin yang siap menggeber ya kan untuk melaju lebih cepat bisnisnya. Brem. Oke nggak? Oke juga. Oke aja. Baru saya pikir sedetik sebelum ditanya. Karena di sini, karena seorang speakerpreneur itu harus bisa berpikir dari apapun yang dikatakan dia. Jadi makanya kadang suka saya tembak-tembak saja. Tapi orang jadi kreatif kalau kepepet biasanya. Nah, itu yang menunjukkan kelasnya berbeda. Kelas Beken. Nah, kali ini itu juga sesuai dengan namanya brem. Berarti kita lagi berbicara teknologi nih, Teknologi. Ngeri ya. Kalau misalnya sekarang ini Coach Doni melihat kan teknologi semakin cepat. Betul. Kan? Tapi kalau misalnya semakin cepat itu kan bukan berarti cuman hanya sesuatu yang baik-baik positif aja. Contoh misalkan kalau misalnya kita bercerita tentang namanya perbankan industrinya. Anda pernah mendengar ada namanya bank yang dihack? Iya. Iya, diretas ya bahasa Indonesia. Pakai teknologi juga ya. Pakai teknologi juga. Jadi teknologi itu seperti mata uang bermata pisau bermata pisau bermata dua. Iya, benar ya? Iya, pisau bermata dua. Nah, kalau misalnya bagi Anda berpikir bahwa fiat sekarang tidak aman, Anda mulai beralih misalkan ke dalam namanya kripto. Apakah Anda pernah mendengar bahwa ada orang di Indonesia yang kehilangan koinnya? Dikiranya udah aman ya? Iya, dikira masih sudah bisa aman. hilang juga ya? Di exchange tertentu. Nah, jadi tidak ada sesuatu pun yang aman kecuali kita mengamankan diri kita sendiri. Nah, di dalam bisnis hal tersebut juga sama. Tetapi kadang-kadang orang hanya berpikir berarti ini hanya teknologi. Kalau dia perusahaan kelontong, misalkan, apakah dia juga harus berpikir tentang bisnis? Harus. Nah, inilah pemirsa yang akan kita bahas. Nah, saya mau nanya nih. Dibahas sekarang apa nanti? Harus sekarang. Ya. Karena Coach Doni udah bilang langsung harus. Kayaknya udah nafsu banget ini ya. Brem. Nah, kalau toko kelontong, Coach, menurut dari Coach Doni nih, memang kelontong paling enak loh, pakai opor loh. Oh, itu lontong. Oh, lontong. Iya. Lontong itu kalau orang minta help. Iya, tolong. Jauh itu kembali. Bapak-bapak. Oke, Coach. Nah, kalau toko kelontong menurut dari Coach Doni, apakah ini suatu bisnis yang sederhana kan? Apa sih yang harus dipikirin tentang keamanannya misalnya gitu? Oh iya, kan itu retail. Iya. Barang-barang kan, dia keuntungnya dari per piece kan? Iya. Berbuah, per biji barang gitu kan? Kalau dia tidak menjaga keamanan barang-barang, zaman dulu kan, orang kalau mau nyolong di toko kelontong, apalagi engkoknya cuma sendiri di belakang apa tuh meja, kan? Kan kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, zaman dulu kan kita bilang apa diambilin. Iya kan? Ambil barang, kan? Itu kan semua ada di belakang dia gitu kan. Nah, jadi kan sangat manual dan konvensional gitu kan. Nah, kemudian di era berikutnya itu kan kita bisa ambil barang sendiri. Iya, betul. Kan? Kalau di toko itu kemudian tidak ada aspek keamanannya, CCTV-nya, petugas keamanannya, ya mana tahu ternyata yang dilaporkan ke kasir itu cuma satu, tapi di sakunya ada dua, ya kan? Atau dia bisa ambil sendiri kemudian bawa pergi barang itu, rugi dong. Iya, betul. Zaman dulu kalau misalnya kalau toko kelontong mungkin Anda ngelihat satu toko di depan ada etalasenya. Kemudian ada yang menggantung. Oh iya. Iya. Dan kadang-kadang di depan ada namanya jualan permen dan jualan kerupuk. Betul. Nah, itu kalau paling sering tuh peluang permen itu. Nah, baru ketahuan pelaku ya. Ingat nggak permen karet yang bunder-bunder yang kayak bola-bola warna-warni itu? Saya lupa mereknya apa ya. Angkatan kita sama. Iya, jadi pemirsa zaman dulu kalau orang mau nyolong, jadi ketika misalnya si engkoknya atau orangnya lagi isi TTS. Nah, itu gampang sekali, apalagi dia lagi nyari barang ke belakang. Kita ambil permennya. Pernah ya? Jangan ditiru ya. Saya pernah. Jangan ditiru. Ya, tapi saya pernah, saya yakin engkoknya tahu.
Oh iya, Iya, kurang. cuma karena anak kecil, Oh, ya kan. Dan iya, kami iya. kan bertetangga semua rukun ya. Iya, Jadi saya iya. rumahnya itu di seberangnya, di perempatan Iya, kan. iya. Jadi Gampang sering nyarinya ya. Mungkin dia, keuntungannya dia sengaja mendiam hanya untuk menjaga hubungan baik. Iya, mungkin keuntungan yang didapat karena dia sering belanja lebih besar dibandingkan Betul. permen tadi. Iya. Tapi Atau mungkin Iya. dia sengaja siapkan itu untuk mitigasi. Oh, Jadi oke. dia taruh permen itu sebenarnya bonus itu. Oke. Jadi kalau ada yang mau beli ya cuan, tapi kalau orang nyolong gitu kan ya itu sudah masuk dalam ongkos operasional. Oke. Nah sekarang ada lagi nih coach ya, orang yang buka, ini kita nggak cerita tentang franchise. Iya, iya. Orang buka toko kelontong juga. Nama Anda dong. Oh, Roni Franchise. Nah jadi orang buka toko kelontong, zaman sekarang itu kan orang bisa ngambil sendiri. Betul. Nah, ada satu kasus yang waktu itu ada sempat beberapa waktu lagi viral karena ada seorang ibu-ibu sering suka belanja di sana. Oh. Sering suka belanja di sana dan ibu-ibu ini kelihatan adalah ibu-ibu yang ya, cukup berisi, ngerti ya? Cukup Kenapa berisi. bilang cukup berisi lihat saya ya? Saya kan tidak masukkan belanjaan. Iya. Dan apa yang terjadi, dia suka belanja sesuatu barang yang murah-murah. Apa sih yang murah-murah? Misalkan contoh mentega, ya kan? Atau mungkin sambal tapi yang biasa-biasa. Nah, dia memasukkan misalkan di dalamnya itu ada minyak goreng. Oh, di balik Atau apa. bajunya ya? Di balik baju dan celananya luar biasa. Wih, Dan ternyata waktu lagi dikeluarin banyak sekali ada susu-susunya. Bahkan ada 12, bukan susu-susu si ibu-ibu itu ya. Iya, susu kemasan. Susu kemasan ya dikeluarkan, akhirnya ketangkap karena CCTV. Dan tahu nggak ternyata sudah berlangsung hampir 1 tahun. Wih, udah cuan banyak dia. Iya, dan dia selalu menjaga hubungan baik. Maksudnya gini ya, si penjual toko itu selalu ramah sama dia. Karena menjadi pelanggan yang aktif belanja. Iya. Tetapi dia bingung, kenapa setiap kali selalu hilang barang-barangnya dia. Ya, stok opnam ya. Iya, dan dia sedih sekali ternyata orang yang dianggap baik sama dia mengambil berbulan-bulan. Iya. Ya, Memang fraud itu terjadi sering di depan mata. Iya, Dan iya. biasanya pengkhianatan itu sering dilakukan oleh orang yang justru kita kenal dan dekat dari lingkungan kita. Begitu ya? Iya. Dan Kenapa begitu? Kenapa tuh? Ya, dari aspek NLP kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena kalau misalnya di dalam ya orang-orang yang dekat dengan kita, berarti itu sudah melewati faktor ya dengan namanya satu titik yang disebut dengan namanya RAS, Reticular Activating System, ibaratnya polisi di dalam otak kritis kita. Jadi kalau misalnya orang-orang yang sudah dianggap aman, Anda akan percaya dengan dia 100%. Oke. Maka paling mudah ketika orang itu dipengaruhi adalah lewat jalur agama. Ya, karena itu akan melewati Belief, ya? dari titik kritis dan itu belief udah di atas. Iya. Iya, Belief dan system. itu susah ya, itu untuk misalnya orang Bukan susah. tetangga. Susah. Nah, jadi ada kasus-kasus lagi mungkin yang hal-hal yang lain juga kalau misalnya kita melihat tadi kita udah lihat tentang namanya kasus fiat dan kripto. Kemudian dari kasus yang tadi kita belajar berarti ada protokol namanya keamanan, betul nggak? Yes. Protokol itu jadi berupa kayak misalkan ada CCTV-nya. Ada CCTV, tapi CCTV pun ini pun juga kadang-kadang tidak membuat orang-orang itu akhirnya bisa menangkap pelaku. Nah, kenapa? Nah, ini saya bocorkan di sini juga ya. Jadi kalau misalnya nama CCTV itu kan direkam, Coach. Iya. Nah, tahu nggak rekaman itu siklusnya berapa lama? Ada yang per hari, per minggu, per bulan. Iya, rata-rata per minggu. Per minggu. Ya. Rata-rata Setelah per minggu. seminggu dia ke delete, kehapus ya. Dia akan di-rewrite lagi. Ya, Jadi dimulai dari ditumpuk awal ya. lagi, ditumpuk lagi dari awal. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi hal-hal seperti ini sistem pun juga harus Anda perhatikan supaya juga selaras dengan namanya protokol keamanan Anda. Nah, Jadi kalau mau nyolong maksudnya di akhir pekan aja ya. iya, saya nggak Sebelum dia sebelum dia hapus otomatis ya. Iya. Nah, supaya kita tahu juga yang disebut dengan selaras apa sih ya? Oke. Selaras itu menurut dari KBBI, KBBI. ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama laras, setara, serasi, sesuai, sepadan. Sepadan, Ya, sesuai. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan supaya sepadan untuk dari protokol keamanan? Sepadan itu yang roda 2 bukan sih? Itu apa ya namanya padanan? Sepadan, naik sepeda. Sepeda. Langsung sepadan begini apa? Oke, jadi ada beberapa hal yang harus kita amankan. Apa aja sih pertimbangan dari perusahaan? Yang pertama, ya, keamanan hak cipta. Nah, pernah dong Anda mengetahui orang yang ribut-ribut di dalam bisnis, ya, bahwa mereknya adalah merek orang lain, tapi yang jualan lebih laku dia. Iya. Pernah tahu dong Pernah. ya, merek ayam. Boleh sebut nggak? Nggak usah, merek ayam tertentu. Iya, Sekarang iya. kasusnya sudah beres. Tahu kenapa bisa Ayam beres? geprek Doni. Iya, tahu nggak kenapa bisa beres? Nggak tahu. Karena dibayar. Oh, Ya. maksudnya yang
Jadi yang punya haknya, dia dibayarkan supaya orang yang tadi disu tadi tetap bisa menggunakan mereknya karena sudah terlanjur dikenal banyak orang. Tapi pertanyaannya, menurut dari Coach mungkin memang tujuannya itu ya. Nah, ini yang saya pengen tanya ya. Karena ingin mendapatkan sesuatu. Ini yang saya ingin tanya sama Coach Doni. Sebenarnya Coach, kalau orang yang istilahnya banyak sekali mematenkan hal-hal lain, sehingga memicu peluang dia akan bisa mensomasi orang lain. Apakah itu secara etika dan secara komunikasi itu juga adalah sesuatu hal yang wajar? Itu visioner itu bisnis. Nah kan contoh ada sebuah brand besar dari Eropa, negara Skandinavia, yang kemudian mereknya itu didaftarkan oleh orang Indonesia di Surabaya. Kemudian ketika buka di Indonesia, di Jakarta khususnya di daerah Tangerang, ya kan, wah perusahaan itu yang memiliki brand itu di Eropa harus mengeluarkan uang miliaran karena sudah didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, merek dan logo itu oleh orang Indonesia di wilayah Indonesia. Tapi kan banyak UMKM yang bilang seperti ini, Coach. Katanya, ya kita tunggu laris dulu lah, tunggu kita punya uangnya dulu, baru nanti kita daftarkan. Tidak boleh seperti itu. Karena pendaftaran merek sekarang itu di Indonesia itu satu murah, ya kan, sangat terjangkau, apalagi bagi Anda pelaku UMKM. Yang kedua, kalau Anda punya uang lebih, Anda bisa menggunakan jasa konsultan KI, ya kan. Dan yang ketiga, pendaftarannya mudah, bisa secara online atau daring. Jadi kalau Anda sekarang punya merek atau brand, ya kan, Anda mau jalankan bisnis Anda daripada nanti ada masalah di kemudian hari, dari sekarang daftarkanlah. Ini saran saya. Nah, karena saya ada pengalaman soal ini. Saya tahu kayaknya itu makanya sampai harus menggunakan jasa lawyer khusus KI, ya kan, dan juga konsultan KI untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kalau tidak Anda lakukan, ya kan, Anda tidak dilindungi merek bisnis Anda. Bahaya. Seperti yang Coach Roni cerita tadi, sebuah ayam geprek Doni, ya kan, itu harus berperkara, ya kan, karena merek itu ternyata sudah didaftarkan orang lain. Kalau yang kedua soal namanya keamanan, kita sudah sering lah, saya nggak usah bahas keamanan operasional. Ini pasti kan ada fraud dan Anda pasti lebih paham itu dan orang sibuk di sana. Ketiga, kita sudah bahas tentang cyber teknologi, bagaimana cara Anda mengamankan. Berarti Anda harus sadar bahwa bagaimana cara Anda membackup itu adalah sesuatu hal yang penting, ya kan. Kemudian yang keempat adalah keamanan keuangan. Jangan sampai ini sering banget Coach orang udah jualan udah 1 bulan gitu kayaknya pelanggan banyak, tapi jualan banyak, tapi uang nggak ada. Setiap bulan harus injek modal lagi. Ternyata ini pengeluaran gaib. Nanti kita akan bahas tuh Yang kelima adalah namanya keamanan pengendali bisnis. Nanti kita akan bahas nih pemirsa Pastinya ini yang seru-seru. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetaplah di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan sambung lagi cerita dan diskusi kita mengenai tentang keamanan tersebut. Tetapi sebelum kita jauh masuk lebih dalam, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, nama saya Isa. Saya ingin bertanya, apakah keamanan dapat kita pikirkan setelah perusahaan menjadi besar secara pendapatan? Perkenalkan, nama saya Aulia. Izin bertanya, apakah keamanan perusahaan besar sudah mempunyai SOP yang baik? Halo, perkenalkan nama aku Zahwa. Di sini aku izin bertanya, apakah keamanan perusahaan ini dapat diterapkan ke seluruh jenis industri? Terima kasih. Oke, Coach. Ini sudah ada beberapa yang mau nanya nih, Coach Jadi kita harus jawab karena namanya harus dijawab harus. Kalau misalnya Coach Doni nggak mau jawab, saya yang jawab. Jadi jawabannya belum. Nah, kalau namanya keamanan, orang itu kan banyak khawatir. Makanya ini adalah sesuatu hal yang mungkin pemirsa juga butuh jawaban yang secara bisa dipraktekkan, secara praktis dapat diterapkan. Yang pertama, apakah keamanan dapat kita pikirkan setelah perusahaan menjadi besar? Tidak, jangan. Kenapa? Kalau kita memikirkan setelah perusahaan besar, justru itu tidak aman. Loh, kenapa? Kalau sudah besar, banyak peluang pihak-pihak lain akan memanfaatkan, termasuk cerita saya di segmen sebelumnya. Jadi mumpung perusahaan itu masih kecil, awal, atau kalau saya ilustrasikan Anda pelaku UMKM, contoh, Anda punya produk yang ada merek atau namanya.
makanan misalnya, kopi misalnya. Sebentar. Batuk. Oke, jadi kalau misalnya kita ada punya satu produk, Ya, jadi kopi. sebelum dia menjadi besar dan terkenal, harus dilindungi dulu gitu, Coach. Contoh, Coach Roni suka kopi kan? Iya. Kopi tanpa gula. Betul. Apa kira-kira nama yang cocok untuk kopi tanpa gula seperti yang ada di tangan saya ini? Kotagu. Kotak, oke. Menarik sekali. Kotagu. Nah, belum ada kan sekarang? Belum, Nah, belum ketika Anda kemudian membuka usaha Kotagu, search dulu, browsing dulu, cari Kotagu. Ada nggak? Nggak ada. Daftarkan. Oh, habis ini saya daftarkan karena sudah Daftarkan. pasti ditonton. Iya, saya duluan. Nah, karena pendaftaran itu menjamin perlindungan. Iya. Nah, siapa yang cepat, siapa yang duluan, dia yang dilindungi. Nah. Jadi kalau Anda merasa saya punya brand Kotagu, saya duluan, saya mulai dari Iya. tahun 1945, tapi tidak pernah didaftarkan. Iya, Jangan iya. marah ketika kemudian Coach Roni yang sejak tahun 45 sudah mulai Kotagu, Wow. saya yang daftarkan duluan, Iya, maka iya. perlindungannya itu atas nama saya. Tapi kan orang banyak yang bilang begini, Coach saya masih belum punya uangnya. Walaupun semurah apapun, saya aja mulai bisnis ini, saya mulai untuk bahan bakunya dulu, orangnya dulu saya invest. Pendaftaran merek itu salah satu modal awal. Oke. Yang masukkan dalam biaya modal awal. Itu Jadi ya. bukan cuma untuk beli bahan baku, sistem, SDM dan sebagainya. Masukkan. Kenapa? Lebih baik mengurangi risiko di kemudian hari. Kita kan berharap bisnis sukses. Iya, Ya iya. kan kita berharap mungkin 5 tahun lagi Kotagu itu tersebar di seluruh dunia akhirat Iya. gitu kan. Wow. Ya, maksudnya di seluruh Indonesia gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, ketika itu sudah dilindungi kan ada masanya 10 Iya, tahun, iya, 10 iya. tahun, 10 tahun gitu kan. Iya, sehingga aman ya dari namanya Aman. Jadi kita gini loh, bisa ada waktu untuk fokus membesarkan bisnis kita. Iya. Daripada nanti di tengah jalan kita fokus berperkara sama orang lain. Iya, iya, Ya kan iya. habis waktu, habis biaya dan nggak mungkin waktunya cepat loh berperkara sama Iya, orang itu. iya. Apalagi kalau sudah masuk pengadilan gara-gara urusan merek itu kan. Betul. Oke. Saya ada pengalaman soalnya. Ini mengerikan ya. Jadi kalau misalnya yang pertama memang kita harus memasukkan itu sebagai biaya modal awal. Betul. Apalagi kalau misalnya toko kelontong yang tadi diceritakan, Iya. CCTV itu adalah sesuatu hal yang sangat wajib. Iya. Ya, jangan Anda Masukkan ke mengandalkan modal awal. Iya, jangan Anda mengandalkan hanya dari karyawan Iya. karena karyawan bisa melakukan Fraud. kong kali kong ya. Kong kali kong. Bekerja sama juga dengan klien-kliennya Iya, ataupun iya. pelanggan ya. Sebentar, saya WA dulu konsultan KI saya. Daftarkan merek Kotagu. Yang Kopi kedua. tanpa gula. Yang Ada kedua, lagi apa? adiknya berarti. Apa lagi? Kode gu. Kode gu apa? Kopi dengan gula. Oh, iya. Kode gusu. Kopi dengan gula susu. Wah. Makin panjang itu ya. Banyak. Daftarin semua. Iya. Yang kedua, Coach, apakah keamanan perusahaan besar sudah mempunyai SOP yang baik? Jadi kalau perusahaan udah gede nih, contohnya perusahaan yang multinasional, Iya, udah iya. pasti SOP-nya paten punya. Tidak. Bagus. Oh, kenapa tuh? Nyatanya banyak berita tentang hack apa sih tadi? Betul. Dia Bahasa peretasan. Indonesia. ya? Peretasan di perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan kategori perbankan dan jasa finansial. Iya. Banyak kejadian kayak gitu, gitu kan. Kalau dia punya SOP yang udah oke, udah bagus, pasti Iya, nggak bakalan bisa diretas. Ya, untuk pemirsa tahu, dengan industri perbankan itu adalah industri yang paling banyak peraturannya. Iya, iya. Dan itu pun SOP yang paling lengkap. Kenapa banyak peraturan dan SOP? Kenapa? Karena harus menjamin keamanan. Betul. Karena bisnisnya adalah bisnis trust, kepercayaan. Iya, dan itu pun masih bisa diretas oleh orang lain. Iya. Ya, mereka punya konsultan sendiri, mereka punya developer sendiri, dan itu pun masih bisa. Bayangkan dulu saya juga ada di perusahaan di industri tersebut. Perbankan. Dan itu setiap hari kita menerima namanya SE. Surat edaran, Surat edaran. untuk penyesuaian terhadap namanya SOP. Oh, saya pikir sarjana ekonomi. SE. Ya, jadi SOP yang ada, saya selalu bilang, jangan pernah SOP itu dianggap mati. Jadi SOP udah pasti paten itu dan tidak pernah bisa berubah. Ya, harus fleksibel ya, Harus menyesuaikan fleksibel. perkembangan zaman. Betul banget. Karena kalau bicara dari aspek keamanan, pelaku kejahatan biasanya berpikir lebih jauh dibanding kita yang mengamankan. Iya, dengan semakin kompleksnya perusahaan, maka sebenarnya semakin banyak celah yang Ya, dapat ya. dimasukkan, dan yang celah tersebut yang jarang orang perhatikan, dan ini yang harus kita selalu update. Jadi jawabannya tidak ya. Tidak, oke. Yang ketiga, Yang ketiga, apakah keamanan perusahaan ini dapat diterapkan kepada seluruh jenis industri? bisa diterapkan Wah. di seluruh jenis industri, tetapi apa ya istilahnya teknik dan strategi keamanannya itu harus custom. Oh,
oke. harus disesuaikan dengan industrinya. Iya, Jadi iya. semua protokol keamanan harus diterapkan. Iya, Tetapi ya beda-beda. Iya, Ya kan tergantung iya. industrinya. Iya. Ya kan bisnisnya apa Iya. gitu. Karena di bidang perbankan itu Iya. berbeda dengan yang non perbankan ya kan. Nah, ada satu yang kita mau bahas nih ya. Jadi kasus viral yang saat ini kalau muncul di dalam media sosial Anda adalah bagaimana seorang presiden biasanya ditemani oleh banyak ajudan, betul ya? Betul. Nah, tetapi sekarang ternyata bukan hanya presiden yang ditemani banyak ajudan. Contohnya Mas Elon. Oh, Mas Elon. Mas Elon ini- Musk. Iya, Elon Musk ya. Jadi kita buat bercanda karena dia ternyata Iya. orang Jawa ya. Iya, Mas Elon. orang Purwokerto dia itu. Iya. Nah, jadi Sekarang dikawal ya? Dikawal dengan banyak orang karena kenapa? Otaknya di dia. Aset ya. Nah, asetnya di dia. Kalau zaman dulu orang cuma berpikir seperti ini. Jadi harusnya yang dikawal kepalanya dong. Helm dong. Ya, kalau zaman dulu toko kelontong, biasanya yang jalanin itu siapa kan? Engkong, Iya, ya, iya. atau bapak-bapak yang Iya, jalanin. iya. Jadi gimana kita menjaga keamanan dia? Istrinya, apakah ngurus toko? Enggak. Enggak, biasa Iya. istrinya ngapain? Ngurus rumah. Ngurus rumah tangga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba si bapaknya ini tiba-tiba meninggal, nah apa yang terjadi sama bisnis kelontong? Tutup, nggak ada yang bisa jalanin Ya, bisnis. mungkin jalanin sama istrinya, tapi nggak lama. Iya. Akhirnya dibungkus juga, artinya tutup, Tutup, ya kan? iya. Rugi, nggak ngerti. Oh, banyak ditipu sana sini, ya kan? Jadi diproteksinya dengan cara seperti apa? Menggunakan namanya dengan asuransi. Tapi nggak hanya itu aja, perusahaan teknologi misalnya yang besar, yang harus diproteksi bukan hanya pemilik bisnisnya, maka dibilang pengendali bisnis. Siapa? Orang yang sekarang ya di Manajernya. dalam dunia digital yang sekarang paling berharga adalah CTO. Chief of Technology. Chief Technology Officer. Yes, karena disitulah letak kuncinya. Coba bayangkan ya, kalau CTO-nya itu pindah, Wah. kalau CTO-nya itu ternyata meninggal, Iya. ya kan, apa yang akan terjadi? dalam Makanya harga seorang CTO di industri perbankan itu mahal ya. perusahaan? Oh iya, betul. Karena dia harus menjamin keamanan Iya, zaman dulu yang paling berharga adalah treasury. treasury, Zaman bendahara. sekarang CTO. CTO. Sudah berubah, ya kan? Selamat buat Pak Hairil Tanjung karena CTO Hairil Tanjung. Oh iya, bukan. officer. Oh, bukan. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang yang selalu kritis, selalu gimana ya, mereka selalu waspada, pasti ada dong punya karakter-karakter ciri-ciri khusus. Iya. Nah, sekaligus saya ingin memberikan saran kepada Anda pelaku usaha agar lebih cermat dan waspada. Iya. Karena kewaspadaan itu mencerminkan tingkat keamanan kita. Oh, oke. Ya, ingat kata Bang Napi. Waspadalah. Sama tontonannya. Iya. Ada 3 ya strategi atau teknik komunikasi orang yang selalu waspada. Yang pertama, analisa. Sampai belibet. Analisa. Soalnya 2 orang sih. Oke. Ana sama Lisa. Aduh, ya. Masuk nggak? Perempuan semua masuk. Masuk. 1. Analisa pesan secara cermat. Oke. Kalau Anda ingin menjadi orang yang lebih waspada, jangan asal menerima dan merespon setiap informasi atau pesan yang Anda dapatkan. Oke. Apalagi di hari gini, semua pesan itu masuk ke tangan kita tanpa sortir. Benar nggak? Iya. Di WA, di grup WA, hanya dengan imbuhan dari grup sebelah. Grup mana? Iya. Kalau saya tuh nggak asal terima loh. Oh, oke. Ya, kalau saya ada waktu banyak, saya layanin itu. Ya, ya saya respon. Maksudnya, jangan asal sebar. Ini nggak benar, ini hoax. Atau saya cari berita, kemudian bahwa itu membuktikan tidak benar, saya kirim, ya kan? Saya balas gitu kan. Tapi kadang saya capek. Makanya saya tidak pernah memforward atau meneruskan kembali pesan atau berita yang saya tidak yakini kebenarannya. Oh, oke. Jadi nomor 1, kita harus analisa pesan secara cermat. Iya. Hati-hati. Dalam internal perusahaan pun banyak berita berkembang atau disebut gosip. Iya. Digosok makin sip. Isu. Betul. Ya kan? Si Anu begini, si itu begitu. Bos akan melakukan PHK. Perusahaan akan melakukan. Hati-hati. Iya. Ya, analisa pesan secara cermat. Anda harus meningkatkan kewaspadaan. Karena kalau tidak waspada, memengaruhi kepada kinerja Anda. Akhirnya apa? Rusuh, ribut. Waduh, Iya karena supaya tidak rusuh dan ribut nih Coach ya. Kayaknya harus ada banyak penjelasan dari Coach Doni. Iya. Nah, saya akan minta Coach Doni tahan dulu. Karena kita akan Nggak sekarang? melanjutkan. Jangan, Oh, karena saya simpan akan ya. minta lebih banyak lagi detailnya. Iya, Karena iya. ini penting buat mereka. Ya, Coach, masih ya, ada buat 2 para sih, pemirsa. tapi nanti ya. Iya, tapi Oke. nanti. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetaplah di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Oke pemirsa, jadi kalau tadi Anda sudah menyaksikan apa saja yang menjadi kewaspadaan, ciri-ciri atau kewaspadaan orang-orang yang waspada, yang pertama adalah analisa pesan secara cermat. Kita pengen tahu lagi nih, masih ada dua. Apalagi nih dua hal ya. Nah, karena ini adalah segmen yang berbeda, saya akan minta tolong dijelaskan lebih dalam. Oh, berarti galian dong? Oh iya, dalam gitu kan? Sabar, Anda menjelaskan, saya yang gali. Oke. Silakan. Kan sisa 2. Kenapa 2 tadi 1 sudah? Jadi total 3. Kenapa 3? Karena templatenya 3. Masa tiap episode kayak gitu? Iya. Oke, yang kedua, sesuaikan respons. Ya, respons Anda itu harus Anda sesuaikan. Anda lihat tempat, Anda lihat waktu. Jadi balik lagi ke segmen pertama, responsif bukan reaktif. Nah, kalau kita sudah menganalisa pesan secara cermat, kita pilih-pilih informasi, itu kan menjadi modal buat kita. Oh, saya harus gimana responnya? Saya harus marah, saya harus diam, saya harus bertapa, atau saya harus menari-nari hula hop. Ya kan? Apakah ini dimiliki sama orang-orang sales biasanya? Kan katanya ini sesuaikan respon, ini kayak bunglon. Betul nggak gitu, Coach? Iya, itu tergantung pemilihan kata ya. Kalau menurut saya itu salah satu sikap bijaksana. Karena kapan seseorang itu harus merespon dengan marah, kapan seseorang itu harus merespon dengan tersenyum atau diam, itu menentukan kecerdasan emosi seseorang. Oh, dari situ kecerdasan emosi ya? Orang marah itu emang dibilangnya nggak mikir. Oh iya, mikir kan? Mikir. Nah, kan Coach Roni pasti paham ilmu itu, kan mendalami ilmu itu. Makanya kalau orang bilang, lu sih nggak pakai mikir dulu, loh justru karena dia mikir dia marah. Tetapi kapan saatnya marah, kapan saatnya kemudian diam, nah itu Anda harus sesuaikan. Berarti orang yang IQ-nya tinggi, pasti emotional quotient-nya tinggi juga, kemampuan emosinya tinggi. Iya, makanya suka marah-marah kan? Benar nggak sih? Enggak juga. Enggak ya? Enggak dong. Kadang-kadang orang yang suka marah-marah itu ngakunya pinter. Karena gini penjelasannya, kalau misalnya orang IQ-nya tinggi, IQ ya, bukan EQ ya. Itu intelligentsia quotient. Artinya ini adalah kemampuan mereka secara eksak atau matematis. Akademik ya. Jadi mereka berpikir secara logical. Logical menggunakan otak sebelah kiri. 1, 2, 3. Jadi karena dia menggunakan otak sebelah kiri, makanya miring ke kiri. Berarti emosionalnya tidak terakses. Dengan semakin tinggi IQ-nya, maka yang semakin sering diakses adalah kemampuan dari segi logiknya. Sedangkan emosinya akhirnya tidak terbentuk. Akhirnya mereka orang IQ-nya tinggi tidak mampu merespon atau menyesuaikan respon dengan baik. Ini yang berbeda dengan orang-orang yang kita nggak bilang bodoh, tapi orang-orang yang standar, yang normal rata-rata. Karena mereka berarti mengembangkan bukan hanya yang kiri dan kanan. Ada juga yang kanannya lebih. Ada juga yang kanannya lebih. Emotional quotient. Oke, lanjut Coach. Jadi sesuaikan respon. Yang tadi ketiga. sudah yang keberapa? Oke, sekarang yang ketiga. Saluran komunikasi yang aman. Nah, kalau Anda pemilik perusahaan, pelaku bisnis atau usaha, ketika Anda ingin merespon sesuatu, ingat kalau itu untuk konsumsi dalam negeri, konsumsi untuk internal perusahaan Anda sendiri, pastikan Anda merespons atau menyampaikan pesan tidak di domain publik. Karena nanti bisa disalahgunakan atau ditafsirkan berbeda kepada masyarakat. Apalagi misalnya ini perusahaan yang kemudian produknya digunakan banyak orang. Tapi yang agak menyulitkan gini Coach, karena kan zaman sekarang zamannya konten kreator. Dan mereka bekerja di perusahaan juga setengah kakinya menjadi konten kreator. Segala kehidupan mereka itu dikontenkan. Tapi tidak berarti rahasia dapur itu kemudian jadi konten. Karena ketika misalnya ada masalah dalam perusahaan, kemudian kita sampaikan secara terbuka di media sosial, bisa jadi berdampak pada kepanikan publik. Ya kan? Apalagi perusahaan itu perusahaan go publik misalnya, IPO gitu kan. Jadi tidak semua informasi yang terjadi dalam perusahaan itu harus Anda share keluar. Pastikan Anda menggunakan saluran komunikasi yang aman. Contoh, di beberapa perusahaan itu komunikasi hanya dilakukan via email, yang email itu memiliki domain dedicate untuk perusahaan itu. Email bukan dari internal perusahaan punya sendiri ya. Bukan pakai misalnya Gmail atau Yahoo ya kan dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena dia harus menjamin kerahasiaan pesan yang dia sampaikan ya kan. Jalurnya juga melalui jalur intranet. Bukan internet. Ya kan, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan atau institusi yang seperti itu. Jadi kalau di luar kantor agak sulit.
Ya kan, termasuk absensi kehadiran. Betul. Nah, itu intranet dia. Iya, Jadi kita iya. nggak bisa login itu dari rumah. Bahaya ya. Ya, harus di lingkungan perusahaan itu. Iya, iya. Dan saya ada beberapa kasus nih Coach, ya. Ada perusahaan yang memblok misalkan untuk saluran komunikasi. Ya. Berupa misalkan WhatsApp. Betul. Ya kan? Walaupun Ya. internet bisa. Ya. Pertanyaannya, memang tidak bisa buka web.whatsapp.com. Ya, kan? di blok juga. Diblok juga seperti itu. Contoh di Tiongkok itu kan banyak platform atau aplikasi dari barat itu tidak bisa diakses di negara itu. Betul, Ya kan? karena diblok akses situsnya ya. Iya. Tetapi jangan salah ya, namanya maling selalu di depan. Iya, pakai ya. VPN ya. Bisa langsung dibuka. Iya, tapi ternyata ada lagi teknologi canggih Iya. untuk memblok itu. Oh, oke. Jadi ya tetap tidak bisa. Ya makanya sekarang kejar-kejaran lah siapa yang lebih kuat, Anda atau maling. Nah, itu. Saran saya, Anda tetap harus melakukan usaha preventif ya, pencegahan. Soal nanti kemudian ternyata malingnya lebih canggih, Anda kan tidak perlu mulai dari nol, Iya. tidak perlu restart gitu Iya. kan. Tapi kalau Anda tidak melakukan upaya preventif, tidak melakukan usaha pencegahan, tidak menyiapkan protokol keamanan sejak dini, tidak waspada, Iya. itu sama saja Anda buka toko secara terbuka dan Anda bilang, silakan nyolong barang saya, silakan welcome to papi, ya kan? Nah, itu bunuh diri. Ini yang tadi yang kita maksudkan dengan update lah protokol keamanannya. Ya, dan Oke. itu kan perkembangannya cepat sekali ya. Iya. Nah, Setiap saat itu ternyata teknologi protokol selalu keamanan itu- berubah, bertambah Iya. menjadi lebih bagus lagi, lebih baru lagi. Nah, kayaknya udah bijak-bijak begini. Sudah mulai bijak, Sudah mulai saatnya. saatnya- Ini bukannya Mbah, Eyang Doni. Oke, saatnya Eyang Doni memberikan quotes of the day untuk episode kali ini. Kata-kata dari saya, saat berbicara sekali, kita perlu mendengarkan sedikitnya 2 kali. Wah, Doni ini de Keyser. orang bilang itu katanya budek gitu artinya. Budek itu makanan khas dari Jogja. Iya, dibilang apa kan? Ya, tahu kan budek makanan Tahu, khas budek, dari Jogja. Oh, budek. Maksudnya begini, untuk meningkatkan kewaspadaan, untuk meningkatkan kebijaksanaan dalam kaitannya dengan protokol keamanan, kita kalau ngomong 1 kali itu, sebelum ngomong itu dengerin yang banyak. Ya, makanya active listening. Jadi kalau kita dengerin banyak, kita semakin waspada dan bijaksana, nggak asal ngomong. Begitu kamsutnya, Coach. Jadi kalau harusnya dengerin 2 kali itu maksudnya denger lebih banyak Ya. atau dengan hal yang sama harus perlu dikonfirmasi, Coach. Betul, agar kita bisa mengolah informasi dulu sebelum memberikan respons. Iya, jadi kalau biasanya orang marah-marah kadang-kadang karena ada namanya kesalahpahaman. Iya. Jadi harus maksud Anda seperti ini. Ya, Nah, konfirmasi lagi kan? konfirmasi. Ya, masih kurang yakin, tanya lagi. Iya, Ya. maka di dalam NLP kemampuan seseorang berbicara itu dilihat dari kemampuan dia membuat namanya paraphrasing. Paraphrasing. Parah banget. Paraphrasing bagaimana cara dia mengungkapkan kembali tetapi menggunakan dengan cara yang berbeda. Nah, tapi ada yang saya mau tanya nih Coach, soalnya mendengarnya sedikit 2 kali gitu kok. Berarti kalau dengan orang mendengar lebih banyak, pasti tidak akan terjadi namanya miskom. Bukan pasti, tapi bisa diminimalisir. Oke. Karena kan banyak aspeknya ya, ya latar belakang seseorang, nilai-nilai yang diyakini. Kemudian kita juga, nah ini khusus untuk hubungan suami istri, Oke. ya kan? Ah, Kadang-kadang maksudnya hubungan suami istri enggak, yang mana khusus nih? buat hubungan suami istri. Kadang Hubungan terjadi, komunikasi. ya, kadang terjadi pertengkaran hanya gara-gara kita tidak mengubah intonasi. Oh, Ya. itu Bahasa teks intonasi. misalnya, Oke. ya pakai huruf caps lock semua, huruf besar, Iya. pasti bisa diartikan marah-marah. Oh, Ya kan? oke. Nah kalau istri, Iya, iya. misalnya istri WA suami gitu kan, sudah sampai mana? Huruf besar semua, tanda seru 3. Wah. Nah, berantem tuh pasti. Iya. Nah, saran saya buat para suami yang menerima WA dari istri sudah sampai mana huruf caps lock dengan tanda seru 3, Iya. Anda nyanyikan dalam hati aja. Nadanya diubah. Jadi gimana tuh? Lagunya Sudah sampai mana? Dijamin nggak jadi marah. Kalau zaman sekarang nih Coach ya, kita nggak bisa berdalih lagi gitu kan. Kalau zaman dulu kan, kalau Anda masih ingat, ponsel itu menggunakan namanya touch. Ada Iya, iya. keyboardnya gitu Iya, kan ya. iya. Tahu nggak kenapa zaman dulu kadang-kadang orang pakai huruf besar semua? Oh, kenapa?
karena rusak dia pas waktu ada yang rusak kan? Iya. Dia ada pakai. Yang kedua, dia itu orang yang sudah usianya lebih udah pakai kacamata baca. Karena dia nggak gitu kelihatan kalau tulisannya kecil-kecil Iya. ya. Jadi Anda juga harus bisa melihat konteksnya, jangan sampai Anda tadi ya kalau dinyanyikan atau Anda harus melihat itu yang saya lakukan sekarang. Iya, gitu. Karena saya tidak akan bisa mengubah gaya komunikasi istri saya. Huruf besar semua. Enggak, maksudnya daripada saya bete kemudian terpancing emosi, saya nyanyikannya dalam hati. Ya, selama dia masih ada kata beb, berarti aman ya. Udah sampai mana ya? Udah sampai mana? Tapi kalau udah pakai tanda serunya 5, Coach. Ya nggak apa-apa, itu tandanya perhatian. Sudah sampai mana panjang? Mana? Udah sampai mana? Luar biasa. Oke, saya tidak mau ketinggalan dari kata-kata quotes of the day dari saya, yaitu adalah keamanan dan ketakutan adalah sesuatu yang menciptakan kewaspadaan. Akan tetapi pembeda utama adalah tindakan untuk melakukan antisipasi. Jadi kalau namanya orang aman atau takut sama-sama waspada nih, ya kan? Jadi kalau orang misalkan contoh dia punya uang, misalkan contoh Coach Doni sekarang punya uang di bank misalkan, ya itu kan mata uang fiat. Apa yang dilakukan untuk pengamanan dari Coach Doni? Untuk memastikan misalnya uangnya pasti dipecah dong, ada namanya tabungan, ada namanya deposito, ya kan macam-macam lah ya pokoknya ya. Bagaimana cara mengamankannya? Tidak meletakkan dalam satu keranjang. Berarti artinya tidak ada di satu bank, misalnya dipecah. Kedua, apa yang dilakukan lagi biasanya? Letakkan ke istri. Aman banget. Tapi tidak aman, tiba-tiba istrinya dipakai semuanya. Ya nggak apa-apa, toh istri saya juga pengusaha. Mulia sekali ya, susah saya bicara. Karena uang suami milik istri, uang istri milik istri. Wah, susah ini alirannya. Nah, biasanya orang akan memindahkan di dalam portofolio masing-masing, ya kan? Ada yang di dalam reksadana, ada yang saham, ada yang kripto dan macam-macam. Terus bagaimana lagi bentuk keamanannya? Misalnya ada ditaruh di bawah bantal. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Orang kalau misalnya cuman hanya misalkan takut maka dia akan menyimpan hanya di bawah bantal karena itu yang paling aman. Ya kan? Karena nggak percaya tempat lain ya. Tapi bagaimana kalau maling masuk? Langsung ambil tuh semua di bawah bantal. Maka tindakan antisipasi. Nah, ini adalah orang waspada. Orang yang waspada, dia akan membangun namanya jeruji di tempat pintunya. Sehingga ketika orang mau masuk, itu tidak bisa. Ya kan? Tapi kalau orang yang hanya takut saja, dia tidak ngapa-ngapain, hanya membawa tongkat stik saja. Jadi kalau ada yang masuk, baru dia pukul-pukul. Nah, ini adalah sesuatu pembeda. Anda harus selalu update. Nah, masih ada lagi pemirsa yang akan kita bagikan kepada Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kalau misalnya Anda sudah tahu dan Anda sudah mendapatkan nasihat dari Eyang Doni dan Coach Roni, nggak mau kalah Nggak fair ini, nggak fair. Masa gua Eyang? Iya, jadi harus ada lagi yang sesuatu yang bisa dilakukan secara praktis, yaitu adalah tips komunikasi dan bisnis dari Coach Doni dan Coach Roni. Kita mulai dari Coach Doni dulu mengenai tips komunikasi. Bagaimana tips komunikasi untuk orang-orang supaya lebih waspada lagi atau orang-orang membangun tingkat lebih waspada ya. Eling lan waspada. Ingat dan waspada. Eling itu bukannya sadar ya, Coach? Ya sadar, ingat ya kan. Sadar tuh dan ingat sama. Makanya kan motonya Pas Pampres itu kan ada waspadanya juga. Ada. Bukan waspadalah, bukan. Itu Bang Napi. Oke, ada 3 tips komunikasi untuk Anda meningkatkan kewaspadaan. Yang pertama, semua harus berbasis pada data. Jangan pernah menerima informasi asal tapi sumber datanya tidak jelas. Referensinya maksudnya. Ada 2 minimal. 1 itu datanya dari sumber yang terpercaya, badan, lembaga, kan, atau entitas yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, data itu harus selalu termutakhir, terkini, update. Berapa tahun tuh biasanya kalau dibilang? Tergantung bisnisnya, tergantung bidangnya, kan? Karena kalau bicara statistik itu kan tidak bisa satu, kan? Bisa macam-macam gitu kan. Nah, kalau data itu Anda terima sumbernya jelas dan data yang terkini, Anda juga harus mengolah dengan baik.
Nah, makanya ketika Anda menyampaikan informasi keluar, ingat responsif bukan reaktif, itu juga harus selalu berbasis data. Jangan ngomong ke publik, ke customer, ke pelanggan, atau ke pemangku kepentingan perusahaan Anda bilangnya, berdasarkan perasaan saya, Waduh. ya kalau feeling saya sih produk kayak gini kurang bagus ya. Iya, Sekali lagi, intuisi diperlukan. Betul. Tetapi intuisi yang tajam semua berbasis data. Tapi saya punya contoh kasus yang berbeda dari kasusnya Pak Ci. Dulu Pak Ci pernah Pak Ci cerita Putra. ya. Jadi Anda mungkin tahu ada salah satu mall yang cukup ramai di daerah Grogol. Anda sudah tahu di persimpangannya. Ya namanya juga. Oh ya, yang ada 2 mall bersebelahan. Bukan, Oh, yang paling ujung depan kampus. Iya. Oh ya, mallnya Pak Ciputra lah. Iya, maksudnya itu. Nah, muter-muter. zaman dulu, waktu ketika pertama kali sebelum pembangunan mall, Wah, Pak saya Ci- belum lahir ini soalnya. waktu itu dikumpulkanlah konsultannya dari Pak Ci, kemudian meminta mereka pendapatnya tentang pembangunan dari mall dan meminta namanya feasibility study, ya kelayakan dari Iya, studi dari- kelayakan. ya, studi kelayakan dari pembangunan mall. Iya. Dan seluruh rata-rata ya hasil dari feasibility study mengatakan tidak bagus atau tidak cocok membangun mall di sana. Mall di situ. Tapi apa yang terjadi? Pak Ci tetap Bangun. membuka Iya. mall di sana. Karena intuisi. Iya, tetapi akhirnya sampai dengan sekarang mall tersebut tetap ramai. Iya, Nah. apalagi ada hotelnya di sebelahnya. Iya. Apalagi di depannya ada kampus, sampingnya ada Nah. kampus. Jadi Iya. segmen pasarnya disesuaikan juga ya sekarang Iya. ya. Tenan-tenan yang ada di situ Iya. sangat cocok di kantong mahasiswa ya. Betul. Kok Anda tahu ya dan saya tahu? Iya. Karena sering ke sana ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat juga, namanya tadi berbasis data, ingin menambahkan aja dari Coach Doni Iya. bahwa data tersebut juga harus Anda sesuaikan konteksnya. Iya. Jangan Anda telan mentah-mentah. Semua misalkan contoh gini, kalau namanya konsultan atau misalkan namanya feasibility study, Anda nggak bisa bilang Jakarta Selatan yang Anda lakukan feasibility study akan sama dengan Jakarta Barat. Iya. Belum tentu. Beda ya kan? wilayah. Dan bisnisnya belum tentu Anda akan lebih paham daripada si pemilik bisnis itu sendiri ya. Tapi jangan juga Anda gegabah. Silakan nomor 2, Coach. Oke, nomor 2, batasi sebaran informasi. Jadi Anda asal jangan ngomong kemana-mana, ya, apalagi membagikan tips-tips perusahaan Anda kepada orang lain asal lewat segala platform media informasi. Wah, ya kan? ini maksudnya kita banyak ngeblok-ngeblokin semua. Yang nggak pilih dong, Oke. ya kan? Katanya juga orang bilang, saya akan buka rahasianya. Iya. Ya, nggak mungkin juga semua dia buka. Iya. Ya, Anda batasi. Karena kalau Anda tidak membatasi, Anda sama dengan buka toko, yaitu tadi, tapi nggak ada pagernya. Jadi semua orang bisa masuk ke perusahaan Anda, ya kan? Iya, Apalagi perusahaan-perusahaan IPO, sebenarnya kan tidak semua dia buka informasinya. Hanya kepada pihak-pihak yang berurusan ya dengan Iya, perusahaan iya. atau yang mau membeli saham dari perusahaan itu, ya kan? Iya. Nah, Sampai sekarang, Coach, saya ada penasaran nih, Coach. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan rahasia bisnis sukses. ya bukan rahasia lagi. Kalau saya bilang rahasia bisnis sukses, setelah saya sampaikan bukan rahasia kan? Ya Iya. udah saya sampaikan aja. Ini dia kunci bisnis sukses. Iya. Nah, ketika kita membagikan rahasia dan udah jadi rahasia umum, jadi milik publik, sebenarnya kita dipaksa atau ditantang juga untuk menciptakan teori-teori atau rahasia baru. Ya kan? Jadi tidak ada manusia itu atau orang yang kemudian rugi ketika dia memberi, termasuk memberi rahasia. Tetapi bagi produk-produk tertentu yang dia harus menjaga eksistensi usahanya, contoh seperti rahasia Coca-Cola, rahasia bumbunya KFC, ya kan? Itu dijaga habis-habisan, ya, dilindungi oleh istilahnya perlindungan merek dan dijaga dalam artian resepnya itu memang tidak banyak yang tahu. Iya. Ya hanya keturunannya kan. Iya, memang dijaga itu. Ya termasuk misalnya tulisan resep itu ya diletakkan dalam sebuah tempat yang dijaga keamanannya secara berlapis. Iya kan? Kenapa? Karena itu kan menjaga kelangsungan bisnisnya itu sendiri. Jadi kayak resep rasa gitu kan ya. Oke, Coach. Yang ketiga, gunakan media yang terkendali. Contoh, ketika Anda menyebarkan informasi dan Anda tidak waspada, Anda menyebarkannya lewat media yang tidak Anda bisa kendalikan. Anda tidak punya akunnya, Anda tidak punya passwordnya. Ketika Anda sudah terlanjur ngomong, Anda tidak bisa delete, ya kan? Tidak bisa edit. Nah, apa yang terjadi? Selesai. Jadi pastikan kalau Anda menyebarkan informasi itu,
tingkatkan kewaspadaan Anda lewat media atau platform yang memang Anda kuasai. Atau platform atau media itu memang milik perusahaan Anda. Bukan numpang ke platform orang lain. Ya kan? Jadi hati-hati ketika ternyata belakangan menimbulkan masalah bagi perusahaan Anda dan Anda tidak bisa mengaksesnya, Anda harus bermohon-mohon kepada yang punya akses kepada media itu untuk itu di take down atau dihapus. Nah, ini ada satu cerita, Coach. Ini karena saya kemarin baru menonton ya sebuah film dari ya salah satu aplikasi lah ya. Dan ini cerita tentang salah satu orang artis terkenal yang akhirnya memutuskan kontrak dengan perusahaan agensinya. Oh, kenapa begitu? Nah, karena ternyata dia salah satu owner yang punya saudaranya, adiknya menyatakan cintanya kepada si artis dan ditolak. Akhirnya kakaknya membela dengan memutuskan kontraknya. Nah, yang diputuskan misalnya siapa yang memutuskan kontraknya? Jadi dua-dua pihak saling memutuskan untuk memutuskan kontrak. Tetapi yang dia tidak tahu, yang namanya artis, Coach, ya pertanyaan saya, dia ngurus sendiri nggak semua kontrak? Enggak, ada manajernya. Yes, ini yang terjadi. Manajernya melakukan negosiasi dengan adanya keuntungan dan ternyata ada klausul mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh artis tersebut menjadi milik perusahaan sampai selamanya. Wow, Jadi, artisnya nggak baca. Artisnya tidak baca. Apa yang dilakukan artisnya hanya cuma tanda tangan. Ya, apa yang terjadi ketika dia ingin membangun bisnisnya berdasarkan dari yang sesuatu yang sudah dia bangun dari dirinya sendiri, itu tidak bisa dia ambil aksesnya karena dia sudah menandatangani kontrak tersebut. Itu milik perusahaan ya? Ya, jadi kalau misalnya kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dikendalikan atau tidak, perhatikan namanya klausul, ini penting banget. Ya, saya sering bilang banget. Jadi kalau misalnya saya tanya sama Coach Joni, pernah deposito dong, pasti atau ada deposito juga. Pernah baca klausulnya? Enggak. Siapa mau baca sebanyak itu dan sekecil itu? Nah, itu masih belum kecil, Coach. Pernah punya polis asuransi? Oh iya, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Dan sekarang udah digital kan? Iya. Jadi kita harus zoom, capek. Nah, walaupun bisa di zoom, pertanyaan dibaca? Enggak. Kenapa saya tidak baca? Karena itu bisnis trust. Saya membeli karena saya percaya pada orangnya. Iya. Pada perusahaannya, ya kan? Tapi tetap aja, walaupun kita harus baca, tetap harus baca. Saya punya ada orang salah satu bukan pelanggan lah ya, kenalan saya yang membeli polis asuransi dan dia baca dari A sampai Z. Luar biasa, bahkan dia lebih tahu daripada agent. Ya itu hak dia. Iya. Karena saya juga pernah mengalami, saya tidak baca, saya nggak usah sebut brandnya lah ya. Inisial aja M lah ya. M, kalau di saham itu MNL ya kalau nggak salah. Jangan diperjelas. Ya inisial aja. Gitu kan. Nah, itu ternyata karena saya waktu itu beli, karena saya dekat sama agennya, ya kan, saya percaya gitu kan. Wah, setelah 10 tahun gitu kan, saya mau mencari informasi tentang polis saya gitu kan, hubungi dia aja udah susah, udah dihubungi jawabannya ya telepon call centernya aja. Dalam hati saya. Nah itu, jadi jangan sampai Anda seperti itu juga ya. Nah, kalau tips bisnis dari saya nih, Coach, saya juga nggak mau ketinggalan. Ada berapa? Ada 4. Nah, biar beda nih, kalau saya 3, Coach Roni 4 ya. Yang pertama adalah berpikir secara kritis. Artinya apa? Jangan Anda selalu menganggap semua aman-aman aja. Berpikir kritis ini bukan berarti Anda menjadi orang yang menyebalkan ya. Kalau itu sampo. Iya, sampo kan kenapa? Ketombe menyebalkan. Ya, berpikir kritis adalah membangun namanya kewaspadaan. Daripada Anda kena retas dulu, kenapa nggak Anda yang coba cari celahnya dulu efektif lah. Ya. Yang kedua adalah uji keefektifan dari perusahaan. Efektif dari perusahaan itu dari operasional, SOP yang ada. Coba Anda lihat lagi dan Anda analisa kembali. Jangan sampai yang Anda pikir saat ini sudah aman-aman aja ya. Jadi zaman sekarang kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak? Itu adalah seperti ujinya. kata Pak JK. Iya, lebih cepat, lebih baik. Kena banget kita ya. Ya. Yang ketiga adalah cari celah kelemahan. Jadi namanya cari celah kelemahan artinya daripada karyawan Anda yang berpikir tentang bagaimana cara mengambil uangnya,
kenapa nggak Anda yang coba pikir gimana cara ngambil uangnya? Ini bukan berarti Anda ingin menurunkan untuk bisnis Anda, tetapi Anda mencoba mengamankan dari sisi sistem operasional perusahaan, dari keuangannya juga. Yang keempat adalah perbaiki keamanan, tapi secara terus-menerus berkala. Karena tidak ada yang namanya continuous improvement ya. Ya, tidak ada namanya keamanan itu yang selalu aman sampai selama-lamanya ya. Kecuali harta yang ada nanti dia akhirat mungkin itu bisa selama-lamanya. Ada lagi harta yang paling berharga. Keluarga. Hanya ada di keluarga Cemara. Ya. Jadi untuk Anda pemirsa, kalau misalnya Anda ingin bisnis Anda tetap aman, tetap berlangsung, maka Anda harus menjadi seorang yang sangat berpikir kritis dan bisa menjaga namanya keamanan, bahkan sebelum keamanan Anda dipertanyakan ataupun dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Itulah pemirsa untuk di hari ini. Jadi kalau misalnya Anda sudah mendapatkan manfaat, silakan Anda bagikan kepada teman-teman Anda, saudara Anda, sanak famili Anda, silakan ya. Jadi supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan jangan lupa selalu saksikan program Beken ini, program bisnis elit dan keren, di mana kita akan selalu menyajikan strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau mulai didirikan, bisnis yang sudah berkembang, dan juga yang ingin menambah lini bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Sampai jumpa lagi. Iya, jangan lupa dengan yel-yelnya. Iya. Kayaknya sudah paham banget. Paham. Ya. Nah, itulah pemirsa untuk di perjumpaan kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.